Bisa, Bu. Oke. Ya, mungkin sebelum saya memulai slide saya gitu ya, saya mau bilang aja sih, next time lebih aktif gitu ya. Ya kalau dibilang kecewa ya kalian salah satu dari 2 kelas yang saya kecewa gitu ya. Karena nggak ada inisiatifnya gitu. Padahal nggak tahu ya kalian dapat jadwal itu kapan gitu. Soalnya kok saya dapatnya jadwal dari hari Jumat. Dan ya saya tunggu nggak ada yang ngabarin gitu ya. Makanya saya buat keputusan sendiri gitu ya, either kalian suka atau tidak suka gitu. Maka untuk penggantinya hari Jumat ini gitu ya. Padahal kalau kalian tahu saya selalu menanyakan konfirmasi dan saya selalu ngasih pilihan gitu ya. Karena saya tahu gitu, yang ini tuh bukan hanya saya tapi ini juga kalian gitu kan. Cuman karena memang tidak ada komunikasi ya sudah. Saya jadwalkan sesuai pengetahuan saya. Tapi kalian free kan? Nggak ada kuliah yang lain kan? Siap, free, Bu. Oke. Oke. Pertemuan pertama, mata kuliah Numerical Weather Prediction. Sebenarnya namanya PCN 1 sih gitu ya. Cuma nomenklaturnya agak aneh, makanya saya nggak pakai. Karena harusnya kalau ada 1 ada 2 gitu ya. Cuman kalau kalian lihat silabusnya nggak ada PCN 2, karena itu diganti sama PCLN, karena itu gabungan gitu nanti kalau semester 7 sama laut. Jadinya nggak hanya pure atmosfer, tapi juga laut. Makanya di sini saya cuma pakai NWP atau Numerical Weather Prediction. Outline-nya sama seperti kelas-kelas yang lain gitu ya. Karena meskipun udah sebagai kelas terakhir gitu, mungkin udah dapat bocoran sana sini gitu ya, cuman tetap hak kalian. Makanya tetap aja gitu outline-nya. Let's have some fun, learning outcome, course agreement, group arrangement, course content related, sama quick assessment. Jadi itu aja, insya Allah nggak lama, karena ini juga mungkin pertemuan pertama gitu ya. Dan saya jujur gitu ya, karena ini hari Jumat siang, mungkin juga nggak hanya saya, some of you juga feel so sleepy. Makanya kita yang ringan-ringan aja. Oke, untuk ininya, bukan quick assessment sih, survei aja gitu ya. Bisa buka openmenti.com, terus kemudian masukkan kode 55619214. Wait, saya akan copy paste di sini. Oke. Bisa dilihat? Bisa diakses? Siap, bisa, Bu. Oke. Apa sih yang kalian pikirkan gitu ya ketika kalian mendengar kata-kata MVP? Angka prediksi cuaca. Wow,
Nah, script, implementasi, Linux, juga kerja, fokus, hal baru. Oke, karena udah 23, yang saya anggap sudah mencukupi lah ya, sebagai data sampel. Nice. Ini kira-kira udah ada yang pernah running WRF? Siap belum, Bu? Ya, soalnya ini ada yang nulis WRF. Mungkin ini kali ya, lihat seniornya kali ya. Atau dapat cerita dari seniornya. Ya, benar, kita akan menggunakan model WRF. Cuaca prediksi jelas, pemodelan iya, coding iya. Di sini ada yang ini sih, menarik sih, lembur. It depends gitu ya, it depends. Itu tergantung gitu ya. Kalau kalian ngerjain pas hari hanya prakteknya, itu juga bisa, karena kan praktek ini jamnya tuh 4 kali ya, 4 kali jam normal nggak sih? Karena kan 2 kali SKS praktek itu 4 SKS teori gitu kan. Insya Allah enggak sih kalau emang ngikutin gitu ya, karena alhamdulillah sama seperti semester kemarin, semester ini saya juga hire asisten dosen gitu ya. Jadi nanti akan ada asdos yang provide kita gitu ya, nggak provide kita sih, provide kalian gitu ya, atas supervisi saya, video untuk praktek gitu. Jadi nanti kalian tinggal ngikutin itu aja gitu ya. Jadi kalian nggak otodidak nyari sendiri dan sebagainya. Dan kalaupun kalian menemui kesusahan, bisa kontak mbaknya kayak gitu. Jadi insya Allah bisa sih gitu ya. Kalau ini depends gitu ya. Kalau lembur. Kalau dibilang ini ada yang apa lagi ya? Yang menarik. Sangat penting, sangat berpengaruh, enggak juga, B aja gitu ya. Tergantung dari kalian, tergantung dari keinginan kalian gitu ya. Karena penting dan enggak penting, berpengaruh dan enggak berpengaruh itu relatif terhadap sebagian orang. Nah, untuk yang bilang sulit, kemudian apa ya tadi ya, susah gitu, bingung. Nah, makanya kalau saran saya, selama kalian berkomitmen ngikutin gitu ya, tiap kali ada praktek dikerjain, nggak nunda-nunda, insya Allah nggak kok gitu. Karena saya pun, saya udah ngajar mata kuliah ini dari pertama kali saya diamanahi gitu ya, jadi udah kelima, empat ke lima kalinya gitu ya. Jadi insya Allah ya kurang lebih pasti kendalanya sama aja gitu. Makanya saya meminimalisir kendala tersebut gitu ya dengan salah satunya hire asdos kayak gitu. Kemajuan it depends, sangat menarik. It depends juga gitu ya. Karena ya kalau boleh jujur gitu, to be honest, saya
Tapi waktu kuliah karena saya nemu pemodelan gitu. Karena ada something new dan menurut saya ada yang bisa saya otak-atik, bisa saya buat ngapa-ngapain dan sangat powerful gitu selama you understand what you do gitu ya. Kamu paham apa yang kamu lakukan. Kayak gitu. Nice, berarti kurang lebih kalian sudah tahu lah ya kira-kira nanti akan seperti apa gitu ya. Kalau dibilang high specification device, bisa iya, bisa tidak. Cuman memang ini bukan warning gitu ya. Cuman ini kayak ya saya nggak bisa ngasih sugarcoat gitu ya di setiap kalimat karena emang saya harus kasih tahu realitanya gitu ya. Ya kalau mata kuliah yang lain mungkin it depends on your skill. Maksudnya kemampuan kalian pribadi individu. Cuman kalau mata kuliah ini mau tidak mau suka tidak suka karena online jadi juga bergantung pada laptop kalian. Jadi spesifikasi laptop kalian kayak gitu. Emang spesifikasinya harus apa Bu gitu ya? Ya karena saya memutuskan untuk menggunakan version 4.0 kayak yang baru diupdate 2019 meskipun sekarang udah updateannya 4.1 kayaknya. Jadi ya at least gitu ya, at least RAM-nya 4 lah gitu ya. RAM-nya 43, kemudian i3 kalau bisa, syukur-syukur kalau kalian punya i7 atau M1 gitu ya. Syukur-syukur kalau punya 16 GB juga syukur-syukur RAM-nya gitu ya, tapi kalau enggak apa-apa gitu ya, enggak jadi masalah. Kira-kira udah paham ya, ini akan ngapain aja. Kalau hal baru, enggak hal baru banget sih gitu ya, cuman bentuknya aja yang berbeda gitu ya, bentuknya aja yang berbeda. Karena semuanya insya Allah kalian udah ini kok, udah belajar. Oke, next. Ini agak aneh sih. Ya udahlah. Kenapa kalian tidak pede? Oke. Tapi saya suka semangatnya gitu ya. Looks difficult, but I will try my best gitu, insya Allah gitu ya. Yang penting ada semangat dulu untuk bisa ke sana gitu ya. Meskipun mungkin ya kita lihat gitu ya. Tapi yang pasti saran saya gitu ya, karena online course, satu komunikasi. Karena saya udah ngajar 3 semester, hampir 3 semester ini online course, dan emang selalu miss-nya itu di komunikasi, apalagi group work. Jadi saran saya, ya komunikasi itu perlu gitu ya, komunikasi itu penting. Terima kasih. Next, terakhir. Udah dipilih ya? Atau ini belum? Bisa nggak sih? Oke. Ya terlepas tadi nggak tahu saya itu sisa yang tadi atau enggak.
saya anggap udah mewakili aja lah ya. Oke, alhamdulillah sebagai kelas terakhir kalian mengikuti teman-teman kalian dari kelas sebelumnya. Insya Allah Zoom meeting dan video material. Karena saya tahu gitu ya, nggak semua can afford paket data. Kalau Zoom meeting terus-terusan juga saya kasihan juga gitu ya. Tapi kalau video material terus-terusan juga kasihan juga gitu. Jadi kita mix aja, cuman insya Allah saya akan memenuhi minimum yang disyaratkan sama STMKG gitu ya. Kalau semester kemarin tuh setidaknya 6 kali tatap muka selama 1 semester, cuman tidak tahu karena semester ini nggak tahu ya kalian sudah tahu atau tidak, kita nambah 1 kali pertemuan. Jadi yang sebelumnya itu 15 kali pertemuan include UTS sama UAS, kalau sekarang itu 16 kali. Jadi nambah 1 kali pertemuan. Jadi equal antara sebelum dan sesudah UTS itu equal. Kalau kemarin kan sebelum UTS itu jauh lebih panjang, terus UASnya habis UTS itu kan semacam berkurang gitu ya. Nah, sekarang itu equal. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih sudah mengikuti survei yang sangat tidak jelas ini. Oke. Nah, langsung gitu ya. Oh ya, feel free ya untuk bertanya, tinggal hit raise your hand gitu ya, biar saya tahu kalau kalian mau berbicara. Learning outcome. Ya, jadi mata kuliah NWP ini bukan mata kuliah yang diada-adakan gitu ya, bukan mata kuliah yang baru aja, tapi kalau kalian kepo juga ke universitas-universitas yang dia punya fakulti atmospheric science atau mungkin meteorologi gitu ya, pasti ada NWP di sana. Karena apa? Karena kita sebagai part of BMKG, kita kan induknya WMO gitu ya. Nah, WMO itu menginstruksikan ketika kalian dikatakan meteorologist, you have to fulfill gitu ya, their requirement. Salah satunya itu adalah ya ini, memiliki kemampuan NWP. Nah, dalam basic instruction-nya WMO atau yang biasa disebut BIPM gitu ya, NWP itu ada turunannya. Apa aja sih dalam NWP yang harus dikuasai gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah NWP forecast model. Nah, nanti di sana kita belajar terkait prognostic variable, physical law gitu ya, parameterization, and model types gitu. Kira-kira udah ini kan ya, metode dinamis, lulus semua kan ya? Lulus kok. Alhamdulillah, berarti kan udah inilah ya, seenggaknya ya paham lah, atau enggak kalaupun nggak paham nggak apa-apa, tapi setidaknya udah ngerti gitu lah ya. Ada yang namanya PGF, ada yang namanya continuity equation, ada yang namanya hydrostatic approach, geostrophical law gitu ya. Insya Allah udah paham lah ya di sana. Mungkin yang agak baru itu adalah parameterization. Namanya aja sih yang berubah gitu ya. Cuman sebenarnya dia itu adalah part of atmospheric fisik gitu ya. Jadi kan kalau atmosferik itu ada dynamic, ada fisik gitu ya. Dynamic itu ada di meteorologi dinamis, kemudian yang fisik itu dibagi jadi banyak di mata kuliah kalian gitu ya. Nanti satu persatu kalian tahu gitu ya. Oh, ternyata belajar ini tuh supaya nanti bisa ini gitu. Nah, itulah kenapa kalau ini gitu ya. Kalian udah dapat RPS nggak dari saya? Belum. Belum ya? Ya, kalau secara formal dari saya memang belum gitu ya. Ya, siapa tahu kalian dapat dari temennya gitu ya. Insya Allah nanti akan saya bagikan. Jadi, karena di situ mata kuliah ini tuh masuknya di rumpun metodinamis gitu ya. Itulah kenapa metodinamis dikasih duluan sebelum NWP. Meskipun sebenarnya agak nggak match juga sih, karena metodinamis 2 kan baru semester ini ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang
diambilnya berbarengan. Jadi nggak apa gitu ya, belajar sambil praktek sambil belajar. Kemudian ada downscaling gitu, karena kalau analisis cuaca itu kan skalanya itu kan ada dari global, regional, meso, lokal gitu ya. Nah, model pun juga ngikutin. Nah, supaya kita tetap bisa gitu ya melihat di skala yang lebih lokal gitu dari skala yang global, makanya ada yang namanya teknik downscaling. Kemudian ada post processing gitu ya. Post processing itu nama advance-nya gitu ya, sebenarnya dia itu kayak ngeplot gitu ya. Nah, ini sebenarnya harusnya diakomodir di komputasi meteorologi. Balik lagi, kalian juga komputasinya baru semester ini kan dapatnya ya sama Pak Fadlan. Siap ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi mungkin nanti belajar juga gitu ya, karena ya pemodelan nggak akan disebut pemodelan kalau nggak ada outputnya gitu ya. Nah, part of outputnya itu salah satunya figur gitu ya. Figurnya didapat dari post processing. Jadi nanti sambil belajar gitu ya. Kalau Pak Fadlan mungkin 1 semester full diajarin ngeplot, kalau sama saya cuman satu mata kuliah, satu pertemuan aja gitu ya. Satu pertemuan aja. Karena memang ya mata kuliah ini gabungan dari semuanya gitu ya, jadinya ya mau tidak mau suka tidak suka sedikit-sedikit gitu dapatnya. Kemudian ada NWP limitation gitu ya, kemudian ada data asimilasi. Kalau yang kemarin ikut seniornya proposal, mungkin ada sebagian yang lihat, oh senior ngambil data asimilasi gitu ya, apa sih data asimilasi gitu. Kemudian ada ensemble forecast juga gitu ya, cuman I know it will be too much gitu, makanya untuk NWP 1 ini learning outcome-nya itu adalah sampai kalian bisa ngeplot hasil running kalian sendiri. Udah, itu aja. Kan mungkin kalau Pak Fadlan nanti kalian dikasih NC mentah atau enggak disuruh download di mana gitu ya. Nah, kalau mata kuliah saya dari awal sampai kalian bikin NC sendiri, sampai ngeplot itu kalian lakukan sendiri gitu. Jadi nggak ngambil dari mana-mana gitu. Jadi itu yang bikin beda gitu ya. Jadi segala prosesnya kalian melakukannya sendiri. Jadi kalau kalian merasa apa ya bisa gitu ya, merasa bisa atau lulus mata kuliah ini, ada indikatornya adalah kalian bisa running plus bisa post processing, itu indikatornya gitu ya. Udah itu aja. Kira-kira so far ada yang ditanyakan? Siap, belum ada, Bu. Oke. Nggak apa ya kalau misalnya, gimana? Siapa ini? Oh, Mary. Ini siapa sih? Oh. Ya, jadi sisanya nanti itu adalah PR ketika kalian belajar harusnya NWP 2, tapi karena nggak ada NWP 2, nanti di semester 7 namanya PCLM. Kayak gitu, Mbak. Insya Allah sisanya akan belajar di sana. Ya, jadi kita sabar aja. Oke. Nggak apa ya kalau ada blog. Nggak tahu sih di tempat kalian ada blog itu nggak di layar saya. Siap, tidak ada, Bu. Ada. Oke, nice. Nah, course agreement masih sama. Karena kalian juga pernah gitu ya, 1 semester ketemu saya, ya meskipun saya anggap itu adalah semester prematur sih gitu, karena memang mata kuliah saya itu NWP gitu ya. Cuman karena satu hal dan sebagainya, akhirnya saya harus ketemu kalian lebih dahulu gitu ya, di semester 4. Jadi, basic rules-nya masih sama gitu ya, no personal chat on WhatsApp, just drop an email gitu ya. Jadi, tinggal kirim email aja. Kalau memang saya nggak balas gitu ya, setidaknya tunggu 3 hari gitu ya. Ada 2 kemungkinan sih. Pertama, sebenarnya saya baca gitu ya. Cuman kadang saya berpikir kemudian lupa atau enggak mungkin ya udah ke skip gitu. Cuman jarang sih gitu ya. Jadi drop an email aja, insya Allah akan saya baca dan saya respon. Kemudian, nah ini yang kedua ini no quiz schedule sama seperti mata kuliah saya sebelumnya gitu ya. Jadi kuisnya dadakan. Cuman di sini
kenapa saya bold, but we need agreement. Sorry to say, gitu ya. Cuman ya ini plus minus sih, karena saya sudah ketemu kalian duluan, gitu ya. Ya mungkin secara sadar atau tidak sadar kita meninggalkan jejak, gitu ya, satu sama lain. Makanya kalau saya bisa bilang, ya sebenarnya saya punya trust issue, gitu ya, sama angkatan kalian. Jadi nggak hanya kelas kalian, tapi sama angkatan kalian, gitu ya. That's why kalau saya berperilaku apa itu adalah feedback gitu ya dari apa yang kalian lakukan kepada saya gitu. Jadinya makanya untuk kuis ini gitu saya butuh agreement. Jadi nanti tolong Mbak Permata ya kalau nggak salah representatif kelas ini duduk bersama atau ngobrol bersama sama representatif kelas yang lainnya. Kalian maunya kalau kuis tiap hari apa, jam berapa? Kayak gitu. Siap, Bu. Nanti jadi saya tahu dan teman-teman juga tahu gitu ya, oh kalau tiap hari ini itu ada kuis gitu ya. Gitu. Jadi always be prepared. Kemudian terakhir, this is a learning process, nggak ada stupid question ataupun answer. Everyone itu punya hak untuk bertanya dan everyone punya hak untuk menjawab gitu ya. Karena saya paham otak kalian jauh lebih fresh daripada saya dan mungkin kalaupun ada masalah atau apa gitu ya, ya saya berkaca gitu ya, kita semua ada masalah atau kita semua mungkin punya problem gitu, tapi setidaknya gitu ya kalian lebih muda gitu ya daripada saya, jadi mungkin semangat kalian untuk membaca atau keris gitu itu jauh lebih besar, jadi bisa saja temennya nanti yang menjawab gitu, yang penting bertanya aja, yang penting di sana discussion, karena kemarin saya sempat ikut pelatihan gitu ya, pelatihan dosen. Nah, sekarang itu sistem pendidikan, sistem pengajaran dimanapun gitu ya, terutama di perguruan tinggi, itu sudah bukan lagi teaching center gitu, tapi student center gitu. Jadi lebih banyak studentnya yang aktif, bertanya gitu. Jadi lebih banyak studentnya. Jadi seperti itu. Jadi saya harap gitu ya kalian lebih aktif, lebih inisiatif. Kira-kira ada yang ditanyakan so far? Ya, kalau diam saya anggap tidak ada. Oke, untuk grading information masih sama. Saya ngikutin aturannya STMKG 10, 20, 30, 40, di mana persensi 10% saya ambilkan dari Edmodo dan SIMAS gitu ya. Jadi kalau nanti pertemuannya harus Zoom meeting, insya Allah pakai scan barcode gitu. Kalau misal dia kayak tadi gitu ya lewat Edmodo gitu. Jadi itu gitu ya. Cuman untuk yang Edmodo sama sih barcode juga gitu ya. Itu toleransinya 5 sampai 10 menit. Jadi 5 menit pertama saya anggap oke, 10 menit kurang dari 10 menit saya anggap late gitu ya. Lebih dari itu saya anggap alpha gitu. Cuman tenang aja kalau di presensi saya tetap anggap 100% selama kalian hit the button gitu ya. Selama kalian ngisi mau telat juga akan tetap saya anggap 100% di presensi gitu ya, cuman itu catatan pribadi saya yang mempengaruhi overall grade gitu ya, karena saya pengen tahu komitmen kalian terhadap mata kuliah ini. Nah, untuk pembagian per masing-masingnya gitu ya, kalau tadi, waduh, kuisnya apa tiap hari ya gitu, enggak gitu ya. Jadi kalau dari sini kuisnya itu hanya 3 kali, selama 1 semester, di mana pembagiannya adalah seperti ini gitu ya. Jadi untuk bobot UAS 40% itu saya ambilkan 1 kuis, itu bobotnya 30%, dan 70%-nya itu final assignment. Nah, final assignment-nya ini grup assignment gitu ya. Nanti kalian bikin KTI di akhir gitu, mengenai panduan, tata cara, dan sebagainya, insya Allah akan saya post letter gitu ya nggak letter sih, ntar lagi mungkin. Kayak gitu. Nah, itu nilainya 60% dari KTI-nya, 40% dari final presentation-nya.
Nah, apa yang akan dibahas dalam KTI itu ya jelas NWP gitu ya. Jadi mulai sekarang, nggak mulai sekarang sih, ketika kalian nanti udah punya grup, kalian mulai berpikir gitu ya, kira-kira nanti saya mau running case apa gitu. Karena kan tadi saya bilang ya, keluar dari mata kuliah ini atau selesai mata kuliah ini, kalian bisa running dan bisa ngeplot. Nah, apa yang di running, apa yang diplot, itu kan harus ada case-nya. Nah, itu yang akan jadi bahan KTI-nya gitu ya. Banyak kan case-nya, bisa hujan deras, bisa apa gitu ya. Tapi yang satu pasti kalau memang kalian ragu, just drop an email gitu ya. Insya Allah I'm open to discuss with you. Jangan sampai saya tahu di akhir, tiba-tiba kemudian kelompoknya nggak jalan, atau kemudian running-nya nggak bisa gitu ya, terus kalian pusing sendiri gitu. I'm here to help you. I'm here to get you gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk UTS 30% saya ambilkan ini pure individual assessment. Kalau UAS tadi cuma 30% yang assess individualnya. Kalau UTS pure individual. Jadi 2 kuis masing-masing 25% dan 1 UTS tulis ya, written UTS kayak gitu. Ya nggak written banget sih, paling CBT gitu ya. Nah, baru assignment-nya itu 20% saya ambilkan full dari group assignment. Kayak gitu. Grup assignment-nya seperti apa, Bu? Gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti tugasnya ada 3, sebenarnya 3 atau 4 gitu ya. Kalian pilih gitu. Jadi nanti saya minta tolong kepada lagi-lagi representatif kelas, Mbak Permata gitu ya, kalian duduk bareng sama kelas yang lain. Jadi akan ada 3 jenis tugas gitu ya. Yang pertama itu adalah practical report writing. Jadi kan setiap kali mata kuliah, namanya juga mata kuliah praktek ya, berarti kan ada video tutorial untuk praktek. Nah, setiap kali ada video tutorial praktek, itu dibikin reportnya, gitu ya, ditulis reportnya, tahap-tahapannya, sesuai yang dipraktekkan, gitu ya, sesuai dengan yang dipraktekkan sama kalian, gitu. Semuanya melakukan ini, gitu ya, cuman hanya satu kelompok yang bertugas tiap kali video. Nah, insya Allah nanti videonya itu ada 8, sesuai dengan jumlah topiknya gitu ya. Makanya hanya akan ada 8 kelompok dalam satu kelas. Terus bagaimana Bu? Apakah yang lainnya yang nggak bertugas itu tetap bikin report? It depends gitu ya. Itu tergantung. Kenapa saya kepikiran melakukan ini gitu ya, atau memberikan kalian tugas ini reflect to my own experience gitu ya. Jadi dulu saya memang tidak diajarkan atau tidak disuruh untuk bikin report ini tiap kali praktik gitu ya. Cuman karena saya paham, saya orangnya cepat lupa, jangankan pindah semester, mungkin tinggal 2-3 kali pertemuan aja saya lupa step-stepnya, makanya saya ngetik gitu. Saya selalu nulis step-stepnya gitu ya. Yaitu mungkin karena kebiasaan juga gitu ya. Jadinya ketika saya, dan ini ternyata helpful banget ketika saya penempatan gitu ya, kemudian saya diminta untuk analisis cuaca yang dimana kan kalau misal kayak puting beliung, itu kan terjadinya bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan kadang nggak ketangkep radar, nggak ketangkep apa-apa, tapi tetap harus disuruh bikin laporannya. Nah, mau nggak mau, suka tidak suka, ya saya menggunakan model gitu. Cuman karena di penempatan, ya saya ini gitu ya, alhamdulillah gitu ya, jadinya saya bisa pakai catatan saya untuk install di komputer kantor, terus saya running gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk saya, insya Allah semua ini juga buat kalian sendiri gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa ada practical report writing gitu ya. Kalau mungkin ada yang bilang, tapi kan sender juga bikin Bu gitu ya. Ya pertama karena versinya beda, karena kan semakin tiap tahun itu kan versinya beda, dan kalau kalian lihat guidance-nya juga diupdate terus gitu ya, meskipun ada guidance sebelumnya. Itu artinya bahwa report perlu updated. Yang kedua, bahasa. Karena kadang bahasa yang dituliskan seseorang sama yang kita bikin sendiri itu beda gitu. Makanya it will be much better gitu ya kalau kita ngetik sendiri. Jadi kita paham gitu ya, di mana letaknya, di mana ininya, bahasanya, dan sebagainya. Kemudian itu kalau kalian milih practical report writing. Kalau tugas yang kedua gitu ya, kalau kalian milih ini sama dengan tugas metode numerik gitu ya. Jadi selain ada video praktikal juga ada video material, karena it not nonsense gitu ya, kalian praktek tanpa ada teori. Makanya tetap ada teori baru praktek. Nah, teorinya ini juga akan ada video explanation. Cuman bedanya
di sini hanya akan ada 12 materi. Kenapa hanya ada 12? Karena kita punya 16 pertemuan, tapi satu pertemuan ini kan sekarang basic introduction, nggak mungkin gitu ya, ada yang ditulis gitu. Kemudian nanti ketika UTS juga nggak mungkin ada yang diresum, kemudian UAS juga nggak akan ada, sama yang terakhir di minggu ke-15 insya Allah ada yang namanya final presentation, itu juga nggak akan ada. Jadi total hanya akan ada 12 teori, 12 video teori. Nah itu nanti tetap satu kelas dibagi menjadi 8, jadi nanti saya akan kasih RPS gitu ya. Nah itu akan saya kasih RPS, kalian tentukan sendiri gitu ya, grup mana yang akan ngambil 2 topik gitu, karena nggak semua akan punya satu topik, karena akan punya bobot masing-masing, jadi seperti itu. Nah, untuk tugas yang ketiga itu adalah book translation, jadi menerjemahkan buku gitu ya. Cuman di sini yang diterjemahkan itu adalah bukunya Steinsrud 2009, Parameterization Scheme, Key Understanding NWP Models gitu. Di sini ada 11 bab dengan total jumlah halaman sekitar 480 gitu ya, full in English. That's why di sini saya bagi menjadi 2 kelas, jadi akan ada 16 grup yang ngerjain ini. Nah, nanti itu sudah jelas gitu ya panduannya. Kenapa saya bagi banyak di sana? Karena saya nggak mau kalian hanya cuma copy paste dari Google Translate pindah gitu ya. Jadi dibaca every single word-nya, termnya oke nggak gitu. Karena apa? Ini tugas banyak orang gitu ya. Jadi kalau kalian main-main di sana gitu ya, saya juga bisa tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke. Mungkin kalau masih awang-awang bisa, iya, gimana Mbak? Izin Bu, untuk pengumpulannya berarti ini via Edmodo semua ya Bu? Nice. Untuk pengumpulannya, mungkin sekarang kalian bisa pergi ke Simas, saya baru post something, kalian buka assignment guidance gitu ya, assignment guideline, di sana sudah jelas di mana ngumpulinnya. Karena saya sudah memprovide kalian satu link, isinya adalah 4 kelas, jadi kalian punya ini di sana, punya akses di sana. Dibaca baik-baik saja. Terima kasih Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, terima kasih Bu. Oke. Sudah bisa diakses? Siap, sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Ya, insya Allah semua ada di sana gitu ya. Kalau emang ini, feel free untuk bertanya. Nah, ini untuk pembagian grupnya. Kalau pertemuan pertama kemarin, karena memang saya menganggap tidak kenal kalian semua, jadi saya bagi sesuai dengan insting saya gitu ya. Karena sekarang kalian udah tahu, masing-masing saya juga udah tahu gitu ya, akan gak adil kalau saya memilih sesuai dengan yang saya pilihkan gitu ya. Cuman karena ini adalah grup mata kuliah NWP yang tadi saya bilang, kemampuan di sini nggak hanya individual tapi juga laptop. Jadi saran saya untuk pembagian kelompok saya serahkan ke kalian, tapi pastikan 8 orang atau dalam 8 grup tersebut ada satu gitu ya, ada satu laptop yang bisa digunakan untuk running. Jadi kayak gitu. Nah, ini terserah kalian pembagiannya seperti apa gitu ya. Syukur-syukur kalau dalam satu kelompok itu ada 2 atau sampai 3 laptop yang bisa buat running barengan gitu ya. Bisa jadi kalian bisa sama-sama ngerjain gitu ya. Atau kalau mungkin nggak ada, terpaksa satu orang, kalau teman kalian mau di remote gitu ya, bisa di remote. It depends gitu ya. Itu tergantung dari kesepakatan kelompok. Assignment instruction udah saya post gitu ya. Kemudian, nah ini online class, karena ini online class gitu ya, yang tadi saya bilang saya belajar banyak banget dari pengalaman gitu ya. Nah itulah kenapa saya sarankan lebih pintar-pintar untuk pembagian grup dan pembagian
tugas. Karena di setiap reportnya nanti harus dijelaskan kontribusi dari masing-masing anggota kelompok gitu ya. Ya kalau emang dia nggak ada kontribusinya ya kasih aja seadanya gitu ya, nggak usah kasihan-kasihan gitu ya. Karena apa? Kalau kalian kasihan dan menutupi percuma gitu ya, nanti malah teman kalian nggak tahu apa-apa gitu. Karena menurut saya supaya orang itu mau melek gitu ya, ya emang harus disuruh melek gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong lagi kepada Mbak Permata gitu ya, tolong di-report ke saya pembagian kelompoknya, siapa-siapa aja, terus tugasnya milih yang mana gitu ya, dan kalau udah tugasnya milih yang mana itu di list gitu. Kelompok 1 tugasnya yang ini gitu, karena kan di situ udah jelas ya, dari RPS sudah saya kasih, kemudian apalagi yang saya kasih, panduannya juga sudah saya kasih. Mungkin nanti agak awang-awang itu buku kali ya, tapi nanti juga akan saya kasih tahu kok bukunya itu apa dan bentukannya seperti apa, jadi bisa kalian download sendiri. Kira-kira ada yang ditanyakan so far? Siap, belum ada, Bu. Oke, di situ juga udah ada sih di RPS-nya gitu ya. Apa aja yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan ke depan. Nah, yang pertama hari ini gitu ya, course introduction ya kayak gini-gini aja gitu ya. Quick assessment, kontrak, group arrangement, tugasnya sama 1 semester ke depan ngapain gitu ya. Biar nggak ada misinformasi dan nggak ini gitu ya. Makanya pertemuan pertama course introduction, baru pertemuan kedua nanti definisi, history, basic physical concept dan sebagainya. Kemudian yang pertemuan ketiga itu ya nanti nyinggung dikit gitu ya sedikit banyak gitu ya, nyinggung metode numerik tadi yang nulis metode numerik, insya Allah kita akan ketemu lagi di sana gitu ya. Kemudian ada error model gitu ya. Kalau kemarin belajar error analisis, ini kita lihat apa sih yang bikin error si model gitu ya. Kemudian stability gitu. Kalau kemarin kan kalian juga sempat kan belajar di programming atau mungkin belajar di praktek metode numerik gitu ya. Ada satu penyelesaian yang mungkin tinggal 3 step itu udah selesai. Tapi ada yang sampai berapa iterasi nggak selesai-selesai gitu ya. Nah itu juga nanti part of dari model stability. Kemudian pertemuan keempat itu initial and boundary condition gitu ya. Karena kalau udah masuk ke model cuaca berarti dia ya representasi dari keadaan atmosfer sesungguhnya gitu. Jadi di sana udah gabungan dari segala equation gitu ya. Tapi mostly parsial gitu ya, partial differential equation. That's why kita harus lihat atau nyari solusi eksaknya gitu ya, bukan solusi khususnya, bukan lagi solusi general. That's why harus jelas inisial dan boundary condition-nya. Nanti kita belajar itu. Kemudian model type, jenis-jenis model, yang tadi saya bilang, ngikutin dari skala kejadian gitu ya. Kemudian ada downscaling. Nah, yang pertemuan ke-6 tadi yang nyebutin WRF gitu ya, sorry karena kita ternyata baru ketemu model WRF di pertemuan ke-6. Jadi pertemuan kedua sampai 5 kita mengenal kenalan dulu sama apa sih NWP, apa sih basic konsepnya gitu ya, karena model itu banyak sekali dan WRF itu hanya salah satunya gitu. Nah, baru kita ketemu di pertemuan ke-6 itu terkait WRF-nya. Nah, sebelum itu kita juga akan belajar terkait hydrostatic approach. Ini juga udah mungkin dijelaskan ya di meteodinamis. Nah, baru pertemuan ke-7 ada parametrisasi, pertemuan ke-8 UTS gitu ya. Alasan kenapa saya tadi memilih bukunya Stensrud 2009 terkait parametrisasi karena 5 dari 12 video explanation gitu ya itu terkait dengan parametrisasi. Itulah kenapa nice untuk kalian baca dan translate, karena kan mau nggak mau ya kalau kalian translate pasti baca gitu. Nah itu nanti setidaknya sedikit demi sedikit paham. Di pertemuan ke-9 ada yang namanya parametrisasi, yakni lebih ke radiasi gitu ya. Udah belajar juga kan ROA.
Kemudian yang ke-10 itu land surface model, jadi nanti model dalam model gitu ya. Itu hubungan fisis antara permukaan tanah gitu ya, soil, vegetation, dan atmosfer bagian bawah gitu. Kemudian yang ke-11 itu PBL atau LBA, lapisan boundary atmosfer ya, planetary boundary layer, itu satu chapter doang di mata kuliah saya kemarin, satu full ya, satu semester belajar ini, dan di sini cuma disinggung satu topik aja. Kemudian 12 itu gabungan antara convection, mungkin udah belajar di pendahuluan meteo, sama mikrofisik gitu ya. Mikrofisik itu kayak cloud fisik, kemarin kan udah belajar ya, fisika awan ya, fisika awan ya, kurang lebih sama. Jadi nanti kita mencoba teorinya droplet gitu ya, kira-kira nggak sedalam cloud fisik, tapi lebih ke di mananya sih cloud fisik ini diterapkan di model gitu, dan nanti di model itu outputnya seperti apa sih, perhitungannya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi lebih ke sana. Kemudian baru di pertemuan ke-13 masih sama WRF, tapi ini lebih ke chemistry. Kenapa gitu ya? Karena kalian juga udah belajar kan ya terkait chemistry atmosfer, bahwa kimia atmosfer sih lebih tepatnya, bahwa kan di atmosfer ini kan banyak juga kan molekul-molekul kimia gitu ya, partikel-partikel kimia. Misalnya kalau ada kebakaran hutan gitu ya, kemudian debu vulkanik gitu, itu kan yang bikin awan, kan ada namanya ash cloud gitu ya. Nah itu ada dimodelkan sendiri pakai WRF Chem, termasuk air quality gitu ya, jadi polusi udara di suatu kota gitu, itu beda. Itu nanti insya Allah dikasih juga. Nah ini yang baru di pertemuan 14 yang mungkin di senior kalian nggak ada, cuman insya Allah saya kasih ke kalian, yakni objektif analisis gitu. Jadi ini sebenarnya kurang lebih sama aja sih kayak interpolasi gitu ya, cuman beda metode aja. Jadi kan kalau kalian nanti analisis cuaca itu pasti kalian disuruh ngeplot, terus suruh bikin streamline, terus kemudian suruh bikin isobar, suruh bikin isoplat gitu. Itu kan by yourself ya, maksudnya kemampuan kalian sebagai individual. Nah, kalau objektif analisis itu sama, kalian dikasih plot gitu ya, tapi nanti komputer atau kita yang programming supaya dia bisa jadi streamline atau dia bisa jadi isobar gitu. Nanti disamakan gimana subjektif analisis, gimana hasil objektif analisisnya. Ini nanti nice untuk bekal data asimilasi. Jadi kalau misal nanti ada data observasi di sini, dia bisa memperbarui seberapa besar sih, bisa memperbaiki model seberapa besar sih, kayak gitu. Kemudian pertemuan ke-15, final assignment presentation. Jadi dari tadi KTI gitu ya, yang sudah saya sounding di awal tadi, itu nanti dipresentasikan di pertemuan ke-15. That's why nggak ada alasan kalau nanti kalian baru ngerjainnya 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir, karena ini sudah saya kasih jauh-jauh hari gitu ya. Kenapa saya bilang kayak gini ya, karena saya sudah belajar gitu ya dari pengalaman senior-senior kalian gitu ya. Masih ada aja orang yang ignorant gitu ya. Ya termasuk kelas kalian salah satu yang saya anggap ignorant sih gitu ya. Udah dikasih instruksi gitu ya, masih aja nggak diiniin gitu ya. Padahal semua sudah dijelaskan dan sudah diberikan. Jadi dikurang-kurangin lah. Kemudian 16 of 16 UAS finally gitu ya. UAS ini lebih mudah sih, just join and submit, karena tadi 40% itu dari group assignment dan itu udah dikerjakan sepanjang semester. That's why ketika nanti UAS ya cuman join aja, join Zoom, atau kalau nanti offline tinggal datang doang gitu ya, sama submit KTI-nya. Udah selesai. Kira-kira dari pertemuan 1 sampai 16 ada yang mau ditanyakan nggak? Siap, belum ada Bu sepertinya. Oke, terima kasih. Nah, kok tadi ada yang bilang sulit
Terus apa sih tadi, bingung gitu ya, insya Allah enggak gitu, itu cuma namanya aja yang kelihatan advance gitu ya. Karena insya Allah kalian di titik ini ngambil NWP ini gitu ya, dan kenapa NWP di semester 6, karena memang kalian harus belajar basic-basicnya, dan mostly most of you kan udah lulus ya mata kuliah-mata kuliah yang tadi saya bilang. That's why ya harusnya sih nggak bingung gitu ya, selama ngikutin dan apa ya, komitmen gitu terhadap mata kuliah ini. Kok disuruh ngerjain ya ngerjain, kok disuruh praktik ya praktik gitu ya. Nah, itu karena kan untuk knowledge itu dibutuhkan atmospheric dynamic, udah dapat metode dinamis meskipun yang keduanya baru semester ini. Kemudian ada atmospheric fisik yang tadi saya bilang, ada radiation, udah belajar. Wah, udah kan ya sama Bu Ima kalau nggak salah, sama Bu Ima. Kemudian convection, udah belajar di pendahuluan meteo terkait jenis awan, di satelit juga gitu ya, cumulonimbus seperti apa karakteristiknya dan sebagainya, besaran skalanya, MCC, MCS, udah selesai gitu ya. Kemudian cloud fisik, yang tadi saya bilang gitu ya, fisika awan juga udah belajar, dan mungkin ada PBL juga udah belajar, metode numerik juga udah belajar, programming juga udah belajar gitu. Semuanya udah belajar gitu ya, tinggal digabungkan jadi satu aja gitu, gimana sih bentukannya gitu ya. Jadi kalau saya bikin dalam satu pie chart gitu ya, itu 20% pengetahuan matematik sama fisik gitu ya, 20%-nya pengetahuan dynamic sama fisiknya atmosfer, 20%-nya programming, 20%-nya metode numerik. Nah, 20%-nya weather analysis, karena mau nggak mau, suka tidak suka, meskipun kalian cuman dituntut sampai post processing, cuman kan yang namanya KTI nggak bisa ya cuman ngambil, oh iya ini salah, oh ini benar, terus nanti keluar model gitu ya, nggak tahu, oh modelnya ini udah dianggap benar gitu. Padahal sebenarnya harusnya anginnya kalau musim ini kan ke utara, atau harusnya musim ini kan baratan, kok modelnya dari timur gitu. Itu seenggaknya sense of forecast-nya harus jalan gitu. Makanya butuh yang namanya weather analysis. Jadi karena model, nanti juga saya akan jelaskan, model itu hanya pendekatan gitu ya. Jadi keluaran model nggak perfect gitu ya, nggak 100% benar. Itulah kenapa kita harus punya sense of forecast gitu ya. Kayaknya salah deh modelnya gitu ya, harusnya dia kecepatan anginnya segini nih, karena kan kalau ada mau awan kan harusnya convergence bla 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 gitu ya, itu harus paham kayak gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nah ini adalah dohir dari bukunya gitu ya, penampakan dari bukunya, sebenarnya ada di RPS-nya gitu ya. Saya bahkan kalau untuk RPS-nya mata kuliah kalian itu setiap dari pertemuan itu saya breakdown buku apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya, buku apa aja yang dibutuhkan, karena nggak semua buku ini ada digunakan untuk setiap topik gitu ya. Tapi yang pasti gitu ya, yang paling pegangan banget itu adalah punyanya Warner 2011, yakni Numerical Weather and Climate Prediction. Insya Allah nggak hanya NWP tapi PCLN juga menggunakan buku ini. Jadi kalau kalian mau baca, mau menghabiskan, it's nice banget gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada An Introduction to NWP Teknik, ini punyanya TN Krisnamurti gitu ya, terbitan 93, lebih tua dari kalian karena kalian angkatan 2000-an kan ya. Jadi bukunya ini adalah senior kalian, bukan hanya penulisnya yang senior kalian, bukunya juga jauh lebih tua daripada kalian. Nah ini bagus karena dia menjembatani antara metode numerik sama NWP. Bagaimana sih metode numerik diaplikasikan ke NWP kayak gitu. Jadi akan lebih banyak, kalau yang bukunya Warner tadi lebih banyak teksnya gitu ya, tapi kalau punyanya Krisnamurti ini lebih banyak rumusnya gitu, lebih banyak rumusnya karena dia jembatan. Nah, kemudian buku yang ketiga ini yang tadi saya bilang bahwa WRF itu selalu ngeluarin guidance setiap kali ganti versi. Nah, versi yang keempat itu baru dikeluarkan 2019. Nah, guidance-nya juga baru. Makanya di sini dibilangnya WRF ARW User Guide version 4 gitu ya. Jadi kalau dulu dosen saya bilang, kalau kalian selesai ini insya Allah jago WRF-nya secara praktikal gitu ya, secara praktikal, bukan teori, secara praktikal. Jadi tahu troubleshooting-nya, biasanya errornya di mana, yang di tune up itu bagian apa gitu tuh ada di sana gitu. Insya Allah ini free, semua buku ini free dan bisa didapatkan di internet. Nah yang terakhir ini yang jadi tugas gitu ya, ini bentukannya seperti ini, Parameterization Scheme Case to Understanding Numerical Weather Prediction Model, punyanya Sensud 2009, insya Allah kalau saya nggak salah gitu ya, online available.
Jadi seperti itu, dan juga various website and scientific articles. Ini 4 buku ini pedomannya, tapi nanti masih ada gitu ya, paper-paper gitu. Karena kan kita harus tetap ngupdate knowledge. Ini kan tadi paling baru aja 2011 ya punyanya NWP, sedangkan sekarang udah 2021, udah 10 tahun. Jadi kita masih tetap butuh gitu ya, scientific article untuk pengen tahu sejauh apa sih udahan gitu NWP. Kira-kira dari 4 buku ini udah ada yang sempat baca? Pernah baca, nengok baca? Bercanda ibunya gitu ya. Baru juga didapatnya RPS baru gitu ya. Ya siapa tahu gitu kan kalian sering kepo. Siapa tahu dapat dari seniornya atau dari kelas sebelah gitu ya. Ya, jadi setidaknya ada yang dibaca lah semester ini gitu ya. Dan mungkin juga kalau kalian mau ngambil modeling untuk skripsi gitu ya, karena kan mau nggak mau semester depan kalian udah proposal gitu ya, daripada nanti bacanya pas semester 7, baca sekarang kan jauh lebih baik gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya ini yang tadi saya bilang, reading assignment, jadi tugasnya pertama minggu ini adalah membaca. Apa yang dibaca? Pertama review paper gitu ya, karena saya selalu bilang kalau kalian mau mempelajari sesuatu, mau nulis sesuatu gitu ya, itu lebih baik baca review paper. Jadi biar tahu kira-kira udah sejauh apa sih topik itu diteliti sama orang-orang dan apa yang masih menjadi challenge dan kira-kira future-nya kayak gimana yang dibutuhkan gitu. Itu ada yang pertama The Quiet Revolution of Numerical Weather Prediction punyanya Brunet tahun 2015 gitu ya. Ini sekitar belasan aja sih halamannya, karena emang cukup singkat, tapi setidaknya itu dibahas terkait NWP itu apa, kemudian apa parameterisasi itu apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini yang lumayan agak banyak gitu ya, puluhan halamannya, tapi emang ini komprehensif banget. Jadi tahun 2019 kemarin itu adalah 100 tahun AMS, American Meteorology Society. Nah, akhirnya orang-orang yang berkecimpung di NWP itu duduk bareng untuk membahas udah sejauh apa sih NWP di dunia ini gitu ya, nggak hanya di Amerika doang, tapi di dunia ini gitu. Nah, makanya muncul paper ini gitu ya, judulnya 100 Years of Progress in Forecasting and NWP Applications. Itu juga insya Allah dua-duanya ini juga open access gitu ya. Jadi nanti tinggal di-download aja. Dan bahkan yang kedua ini nice banget. Di story-nya itu bahkan dijelaskan detail lengkap, bahkan pertemuan pertama mereka gathering untuk bikin NWP, fotonya itu juga ada gitu ya. Jadi kalau pengen tahu siapa pencetus NWP awalnya itu bisa dari sana. Kira-kira so far ada yang ditanyakan? Sempat baca? Sempat tahu? Belum, Bu. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Siapa tahu nanti terpacu untuk mengetahui dan membaca. Oke, nice. Kalau tidak ada, nggak apa kan ya, nggak ada istirahat. Biar cepat selesai, karena saya nanti ada workshop sore sekalian. Nah, ini sama dengan teman-teman kalian di kelas lainnya. Jadi, saya pengen tahu, recall aja sih gitu ya, assessment Linux skill. Karena mau nggak mau, suka tidak suka, kalau kalian ngomongin NWP dan PCLN, itu kita mainnya di Linux gitu ya. Jadi silakan kalian pergi ke Edmodo sekarang. Insya Allah kuisnya ada di sana. Nggak banyak kok, cuman 11 soal, 10 soal ya ABC gitu, sama 1 soal ya soal bercerita gitu aja sih gitu ya. Assign, due date, Friday, PM, jam 2. 40. Oke. Silakan dikerjakan. Ya kalau saya bisa bilang sih kerjakan aja gitu ya. Nggak usah lah pakai nyontek-nyontek gitu ya. Karena ini nggak saya masukkan nilai juga kok, karena ini hanya assessment.
saya pengen tahu gitu ya, kemampuan kalian atau masih familiar nggak sama Linux? Bang Mahu, Mas Smith bisa akses? Masih boleh.
Nice. Gimana? Happy? Ya, setidaknya gitu ya, mulai sekarang agak inilah, diingat-ingat biar lebih cepat gitu ya untuk runningnya. Bisa sih emang, apa namanya, pakai mouse gitu ya. Cuman kan akan lebih ini kalau misal komen pakai keyboard gitu, nggak semua kan bisa dipakai mouse gitu ya, biar nggak jadi sarjana klik-klik doang. Ini ada berapa sih yang ya bener sih, beberapa. Jadi seperti itu gitu ya, jadi bisa dibuka lagi cheat sheet untuk Linux-nya. Mungkin gitu aja. Kira-kira ada yang ditanyakan? Izin Bu, Ya. izin bertanya. Untuk tugas membaca itu nanti dibuat gimana ya Bu? Apakah membaca atau dikumpulkan juga Bu? Tugasnya membaca, Mas, bukan resume gitu. Jadi ya emang tugasnya membaca gitu. Jadi dibaca gitu ya. Beneran dibaca gitu. Karena apa gitu? Karena wait. Oke, balik lagi ke slide saya. Ya, karena ini adalah
pertemuan terakhir gitu ya, slide terakhir dari pertemuan kali ini gitu. Dan ini masih jam 14.56 gitu ya. Kebiasaan saya mau izin gitu sih ke kalian, karena kan sekitar ada 1 jam 44 menit ya, karena harusnya sampai 16.40 nggak sih? Harusnya gitu ya, harusnya. Karena kan 4 kali praktikum gitu. Cuman yang tadi saya bilang, minggu ini gitu ya, saya minggu ini saya ada workshop mulai jam 15.30 sih, 15.30 gitu ya. Jadi saya mohon izin, kalian ikhlas nggak kalau saya tutup gitu kelasnya, maksudnya saya presentasinya, meetingnya gitu ya, Zoom meetingnya saya akhiri sampai sini gitu. Nah, untuk tugasnya makanya saya kasih tugas membaca itu gitu ya, supaya pertama nanti paham di pertemuan selanjutnya karena udah ada bahan, dan nanti ada yang bisa didiskusikan. Kira-kira gitu. Gimana, Mas Mbak? Ikhlas, insya Allah. Ikhlas, Bu. Oke, gitu ya. Finally apa gitu ya. Finally, saya nggak apa-apa gitu ya. Ini kan course introduction gitu ya. Nggak semua, saya paham nggak semua mungkin nanti bisa jago modeling, bisa jago NWP gitu ya. Cuman nggak masalah menurut saya gitu ya. Tapi menurut saya akan jadi masalah ketika kalian menjadi manusia yang nggak jujur, manusia yang nggak berintegritas gitu ya. Jadi apapun gitu ya, dalam mata kuliah ini saya harap ada kejujuran gitu ya, ada keikhlasan dan ada integritas di sana. Gitu, nggak masalah kok gitu ya, kalau emang nggak bisa NWP ya emang kemampuannya segitu mau bilang apa gitu ya. Cuman yang pasti adalah kalian berintegritas, karena nanti orang yang korupsi itu bukan dia nggak bisa NWP gitu, tapi dia nggak punya integritas, dia nggak punya prinsip gitu ya, dia nggak jujur sama dirinya. Jadi seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Cukup sepertinya, Bu. Ya. Insya Allah gitu ya, kalau masih bingung atau aduh kayaknya susah gitu. Yang tadi saya bilang, ikuti saja arahan saya, gitu ya, kalau suruh baca, kalau suruh praktik gitu ya, insya Allah lewat kok gitu. Kalau cuma pas saja lewat, insya Allah lewat gitu. Jadi sekian gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Cuman kayaknya mungkin ya kalau hari Kamis sih nggak jadi masalah sih, kecuali nanti akhir Maret ya, minggu ketiga Maret sih mungkin saya ada something, cuman nanti akan saya diskusikan dengan kalian in advance. Jadi gitu aja untuk pertemuan kali ini, saya mohon maaf gitu ya karena saya harus meninggalkan kelas lebih dahulu, tapi itu ada tugas 1 jam 40 menit buat baca RPS-nya, buat baca tugasnya, dan buat diskusi, karena Mbak Permata saya tunggu sampai minggu depan ya Mbak, minggu kedua gitu, untuk nama-namanya, grupnya, dan sebagainya. Kalau begitu saya akhiri kelasnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hmm. Terima kasih.